Selamat sore Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Bersama saya Mesya Marasabesi di Tribun Ambon hari ini edisi 24 Oktober 2022. Tribuners, sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Sering dimarahi ayahnya kakak beradik di Maluku ini nekat kabur dengan bersembunyi dalam kardus. MRF berusia 24 tahun dan MF berusia 12 tahun nekat kabur dari rumah dengan cara menyelundupkan dirinya sendiri ke dalam kapal KM Sirimau di Pelabuhan Yosudarso Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Sabtu 22 Oktober 2022. Kakak beradik itu bersembunyi di dalam kardus yang diantar ke pelabuhan oleh pria bernama Julianus Kilan Mase. Namun aksi mereka gagal setelah buruh pikul yang mengangkut kardus itu ke kapal merasa curiga. Kapolres Kepulauan Aru AKBP Dwi Bahtia Rifai mengatakan peristiwa itu berawal saat Julianus Kilan Mase berusia 28 tahun menawarkan jasa pikul kepada petugas tersebut untuk membawa 2 karton besar di atas KM Sirimau. Selanjutnya buruh pikul itu mengangkut karton berisi MF dan dinaikkan ke atas kapal. Setelah meletakkannya, karton tersebut bergerak lalu mencurigai isi kartonnya berisi seekor ular. Teriakan MF membuat saksi panik termasuk para petugas yang sementara berada di atas pelabuhan. Saksi kemudian menurunkan dan membuka karton tersebut. Kedua anak itu kemudian dibawa ke pos KPPP Dobo untuk dimintai keterangan. Kedua korban mengaku ingin pulang ke Somlaki menemui ibu mereka. Namun mereka mengaku nekat bersembunyi dalam karton karena takut diketahui keluarga atau bapaknya. Menurut Kapolres, kedua anak ini memilih mengikuti ibunya karena ayah mereka sering memarahi dan mengeluarkan kata-kata makian. Hal itu sering dilakukan ayah mereka setelah mengetahui kalau ibu mereka selingkuh. Hal itu dikarenakan mereka takut ketahuan keluarga dan ayah mereka di pelabuhan. Kapolres mengaku apabila keluarga menginginkan kedua anak tersebut mengikuti ibu, maka Polres Aru siap untuk memfasilitasi. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, antusias tinggi warga Ambon serbu tebus murah Rp61.000 jelang HUT ke-61 Bank Maluku Malut. Ratusan warga Kota Ambon berbondong-bondong antri tebus murah bahan pokok seharga Rp61.000 di Bank Maluku, Maluku Utara, Jalan Patimura, Sirimau, Senin 24 Oktober 2022. Kegiatan tebus murah Rp61.000 ini dalam rangka hari ulang tahun atau HUT ke-61 Bank Maluku Malut yang akan jatuh pada 25 Oktober 2022 besok. Satu kupon seharga Rp61.000 itu terdiri dari 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 kg gula pasir. Salah satu warga Mangga 2 Kota Ambon, Uci, mengatakan dirinya datang mengantri sejak pukul 7 pagi, meski pelayanan pembelian kupon dimulai 10 pagi. Ibu rumah tangga ini tak ingin melewatkan kesempatan mendapat bahan pokok dengan harga murah. Dia berharap kegiatan ini menolong warga kecil terus diadakan. Sementara itu, Direktur Utama Bank Maluku Malut,
Syahrizal Imbar mengatakan ada 1.250 kupon disediakan bagi warga Kota Ambon di kegiatan Tebus Murah 61.000 ini. Pantauan tribunambon.com di lokasi antrian semakin padat sejak pukul 8.45 pagi. Untuk mendapatkan kupon, warga hanya perlu menyiapkan kartu tanda penduduk atau KTP. Satpol PP dan kepolisian pun turut berjaga mengamankan situasi. Baik Tribuners, warga Ambon bisa tebus murah paket sembako cuma 61.000 di Bank Maluku Malut. Bank Maluku dan Maluku Utara hadirkan tebus murah paket sembako Rp61.000 bagi warga Kota Ambon Senin 24 Oktober 2022. Direktur Utama Bank Maluku Malut Syahrizal Imbar mengatakan ada 1.250 kupon disediakan bagi warga Kota Ambon di kegiatan tebus murah Rp61.000 ini. Harga Rp61.000 ini disamakan dengan HUT ke-61 tahun Bank Maluku Malut yang juga tepat di Selasa 25 Oktober 2022 besok. Tak hanya memperingati HUT ke-61, Syahrizal Imbar menambahkan, aksi sosial ini juga sekaligus membantu pemerintah menekan inflasi di Maluku maupun Maluku Utara. Lanjutnya, warga yang ingin mendapatkan paket sembako murah hanya perlu membawa KTP. Tak hanya tebus murah Rp61.000, beragam kegiatan juga diadakan Bank Maluku Malut, seperti pembagian sembako di 6 yayasan panti asuhan di Ambon, pembagian sembako bagi tukang beca dan penyapu jalan, serta beragam kegiatan internal lainnya di seluruh cabang maupun pembantu Bank Maluku Malut. Pemberian sumbangan kepada tukang becak dan penyapu jalan, kemudian tebus murah ini ya, artinya kita siapkan paketnya kita sudah siapkan dari Bulog 1.000 paket, itu kita tebus dengan harga Rp61.000 sesuai dengan hari ulang tahun Bank Maluku Malut yang ke-61. Dan ini kelihatan ramai sekali. Alhamdulillah, kegiatan-kegiatan seperti ini kita akan jadwalkan tidak hanya di ulang tahun, kita akan ini nih. Jadi ya mungkin dalam rangka Natal dan Tahun Baru kita akan lakukan juga dalam rangka juga menekan inflasi. Jadi ya kan harga-harga juga naik sekarang. Nah, itu kita aksi sosial ini dalam rangka juga membantu pengendalian inflasi di Provinsi Maluku. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Bodewin Watimena sebut momen Maulid Nabi Muhammad SAW jadi ajang untuk kerukunan umat beragama. Pemkot Ambon bersama Kementerian Agama gelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gedung Asari, Senin 24 Oktober 2022. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW jadi ajang untuk semakin membangun kerukunan umat beragama. Lanjut Watimena, Maulid Nabi Muhammad SAW ini mengajak seluruh umat untuk meneladani apa yang telah diperbuat oleh Nabi. Misalnya dari perilaku atau perbuatan yang jujur mestinya jadi perenungan bagi seluruh umat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bodewin Watimena mengungkapkan Pemkot Ambon akan berusaha untuk merepresentasikan semua kegiatan umat beragama. Hal ini sebagai penyeimbangan pembangunan mental spiritual bagi warga Kota Ambon. Ini sebuah hak kita
Maulid Nabi ini kan sebenarnya mengajak kita untuk meneladani apa yang diperbuat oleh Nabi kan. Dan karena itu setiap kali memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW mestinya membawa kita kepada perenungan untuk bagaimana kita melakukan segala tindakan, perilaku, perkataan kita meneladani Nabi Muhammad kan begitu. Jadi kalau Nabi Muhammad itu orang yang Nabi yang selalu berperilaku jujur, mesti kita juga menjadi orang-orang yang jujur. Kalau selalu penyayang, kita mesti menjadi orang-orang yang penyayang. Demikian yang lainnya. Dan karena itu setiap kali peringatan Maulid begini mesti membawa kita kepada suasana yang syahdu untuk apa? Untuk kita mau mengetahui dengan jelas apa sih yang Nabi lakukan dan apa yang harus kita lakukan untuk meneladaninya, seperti itu ya. Dan kantor Kementerian Agama Kota Ambon atas sinerginya. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 24 Oktober 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.